Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi pemirsa setia Bamega TV, TV-nya orang Kota Baru, TV yang visioner untuk kita semua. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya, seorang legislator muda, milenial, aktif di sosmed, ya, beberapa kali viral di media online. Beliau menyamar jadi orang biasa, ya, ke Dukcapil. Hari ini juga di BPJS, ya kan. Selamat malam Bung Robi. Selamat malam. Salam sehat. Salam ya. sehat. Salam sehat. Baik. Nah, kemarin mungkin sudah 2 tahun kita lihat ada di sosial media, ya, seorang legislator menawarkan sebuah program beasiswa KIP kuliah. Ya, saya juga di kampus ngelihat, wah ini kok ada anggota legislatif ngurusi KIP kuliah gitu loh. Nah, satu sisi juga ini sangat positif. Nah, oleh karena itu khususnya kepada adik-adik kita yang sebentar lagi mau lulus, ini informasi yang menarik. Dan juga Bapak Ibu sekalian, para orang tua, pemirsa sekalian, apa itu KIP kuliah dan bagaimana sehingga Bung Robi ini memfasilitasi untuk beasiswa melalui KIP kuliah dan bagaimana prosedurnya, ya, kita akan bahas bersama. Oke, langsung gimana Bung Robi sebenarnya tentang KIP kuliah ini? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pemirsa Bamega TV ya. Pak Ibnu apa Bang Ibnun? Ya boleh. Apa aja Bang, boleh ya. boleh. Oke. Pak Ibnu aja lah. Boleh. Jadi gini, saya historinya dulu. Histori saya itu memang posisi dan berada di pelosok. Bakau, habis itu Sungai Durian, notabene untuk datang ke Kota Baru, apalagi ke Banjarmasin, itu membutuhkan waktu yang istilahnya tidak sedikit. Artinya kita jauh di pelosok kan. Ya. Secara otomatis sumber daya manusia kami di pelosok itu minim. Ya. Jadi rata-rata setelah SMP berhenti dan bekerja, SMA berhenti dan bekerja. Sangat minim kali, bahkan istilahnya di dalam satu desa itu hanya beberapa orang yang mempunyai gelar sarjana. Ya. Nah, saya duduk di legislatif, berupaya nih, apa yang bisa saya lakukan dengan kapasitas saya sebagai anggota dewan. Saya nggak punya uang, cuman ada cara nggak yang bisa kita lakukan? Ada cara nggak yang bisa kita lakukan? Kita berusaha mencari beasiswa apa yang bisa kita lakukan. Sampailah kita pada komunikasi bahwasannya pemerintah pusat, ya, lewat LLDT membuka ruang untuk program, kalau dulu namanya bidik misi, benar ya. Bidik misi. Atau 2 tahun ini namanya berubah menjadi KIP kuliah. Ya, KIP kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, berawal dari komunikasi itu ternyata LLDT memberikan beasiswa kepada kampus-kampus perguruan tinggi yang ada di Kalimantan. Nah, kita stop Kalimantan ya. Kalimantan. Dan secara otomatis kampus ataupun perguruan tinggi ini kan tidak mungkin masuk sampai ke pelosok-pelosok. Oke, kalaupun istilahnya ada informasi sosialisasi bahwasannya perguruan tinggi ini membuka bidik misi atau KIP kuliah, ya paling hanya sebatas informasi saja. Anak-anak ataupun masyarakat untuk mengakses informasi ini cukup tahu, tapi secara detailnya tidak mungkin istilahnya perguruan tinggi memberikan sebuah pemahaman. Satu orang nanti bertanya dijelaskan, satu orang bertanya dijelaskan satu-satu kan. Paling nanti kalau memang kamu mau informasi lebih lanjut, datang saja nih ke perguruan tinggi, nanti kita jelaskan. Paling kan intinya seperti itu. Nah, dari hal itulah istilahnya saya mencoba. Saya ini ikut membantu jadinya nih. Saya ikut membantu perguruan tinggi supaya mencari bibit-bibit mana nih anak-anak yang ada di pelosok yang bisa kita mengakses program itu ya. Intinya seperti itu, yang bisa kita ajak
harus sekolah apa segala macam. Ini ada program nih. Sayang istilahnya tidak kita manfaatkan. Yang penting kamu punya niat saja. Dan kamu memang layak dibantu karena memang keterbatasan ekonomi. Poinnya seperti itu, Pak Ibnu, terkait dengan bidik misi dan kuliah. Kenapa saya istilahnya ikut membantu, ikut terjun, supaya anak-anak yang ada di dalam pelosok ini ya, di Bakau, Sengayam, Sungai Durian dan Pamukan Selatan atau segala macam, ini bisa ikut juga nih dalam program ini. Karena mindset pemahaman saya, mohon maaf nih ya, ada program secara otomatis yang dapat nih ya paling di dekat-dekat sini aja, di pusat kota apa segala macam, tidak akan terjangkau nih ke daerah yang tidak ada jaringan dan lain-lain. Nah, saya mempunyai staf juga, dan staf saya ini yang membantu, bahkan mendatangi, ikut mensosialisasikan kepada orang tua. Betul-betul kita dorong nih Pak. Ya, 2 tahun saya ibaratnya bergelut membantu perguruan tinggi melalui program KIP kuliah lewat KIP kuliah ini, supaya dapat bahwasanya ini adalah anak yang layak untuk kita sekolahkan, karena memang latar belakang dia ini anak yatim piatu, anak yang memang tidak mampu, anak yang istilahnya memang dalam kondisi ekonomi yang istilahnya tidak bisa untuk kuliah secara terus. Nah, jadi gini, ini kan tadi Bung Robi mengatakan 2 tahun ya terjun memfasilitasi, ikut mensukseskan program pemerintah melalui bidik misi ataupun sekarang KIP kuliah. Dalam 2 tahun ini sudah ada berapa? Di tahun pertama ada berapa mahasiswa khususnya Kota Baru yang dapat mengakses melalui fasilitasi Bung Robi, dan kemarin 2020 berapa itu? Atau totalnya berapa yang sudah mendapatkan? Tahun 2019. Kemarin karena saya diberikan waktu dan ruang pada saat komunikasi dengan LLDK itu kurang dari 3 hari ya. Jadi sangat pendek sekali, sehingga saya bisa membantu anak-anak dari Dapil 3 ya, khusus Dapil 3 hanya 9 orang di awal ya 2019. Dan istilahnya mereka pun bisa aktif sudah di perguruan tinggi. Di 2020 komunikasi kita dengan LLDK bahwasannya silahkan buka ruang, komunikasikan dengan beberapa perguruan tinggi atau segala macam. Saya bisa membantu 23 orang memfasilitasi. Di 2020? Di 2020 ya. 23 orang. Ada peningkatan berarti ya? Ada peningkatan. Dari awal 9 orang ke 2023 ya. Dan itu Pak Ibnu, murni memang anak-anak yang orang tuanya banyak yang meninggal ya, bapak atau ibunya sebagai tulang punggung meninggal. Nah, ini yang kita dorong nih, ayo kamu harus kuliah segala macam, kita ajari, online-nya kita ajari, orang tuanya pun atau keluarga besarnya pun kita berikan pemahaman, masuk di aplikasinya kita ajari, apa yang harus disiapkan diajari semuanya. Jadi secara detail memang kita bantu ya, sehingga mereka pun ada keyakinan bahwasannya ya ini adalah jalan dan langkah untuk bisa kuliah. Nah, itu kan kalau kita melihat di Facebooknya Bung Robi itu kan mengatakan tuh untuk Dapil 3 dapilnya. Nah, istilah khusus. Nah, ini kan apakah itu tidak mempersempit katakanlah kesempatan juga. Jadi kalau sudah bicara Kota Baru kan ada 21 kecamatan, 20 berapa, ada tambahan kemarin ya? 22. Ada 22. Nah, kan tidak harus juga kan kalau prioritas konstituen dapil sana oke, tapi kan tidak bisa juga kan kalau ada yang dari mungkin daerah selatan, Lontar atau daerah Pulau Timur yang juga ingin mengakses melalui Bung Robi. Gimana kira-kira itu? Jadi gini, supaya pemirsa Bamega TV tetap beasiswa KIP kuliah atau Bamega bidik misi ini kan tiketnya bukan hanya kepada saya nih untuk mendapatkan, justru saya ini hanya ikut membantu memfasilitasi perguruan tinggi lah yang istilahnya sebenarnya mendapatkan tiket KIP kuliah atau bidik misi ini.
dari LLDP atau kepanjangan tangan daripada pemerintah. Nah, kenapa saya ambil di Dapil 3? Agar saya bisa membantu mengkomunikasikan secara lanjutan syarat-syarat yang harus dijalankan. Contoh, bagaimana mereka membuat surat keterangan tidak mampu. Bagaimana gini, salah satu syarat untuk mendapatkan program KIP kuliah. Yang pertama kan dia haruslah berdasarkan orang tuanya terdaftar di DTKS. DTKS yang mana orang tuanya itu memang mendapatkan program bantuan daripada pemerintah pusat, seperti istilahnya program PKH, apa segala macam. Nah, bagaimana bagi masyarakat yang data dia di DTKS ini tidak ada, dia tidak mendapatkan program daripada pemerintah pusat, ya, raskinnya dia tidak dapat, BLT-nya dia tidak dapat. Tapi secara khusus kita lihat, memang masyarakat itu masyarakat miskin dan tidak mampu. Anaknya ada berkeinginan untuk kuliah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan program bidik misi atau KIP kuliah ini? Yaitu tadi dengan mengkomunikasikan dengan kepala desa bahwasanya Pak Kades mohon buatkan SKTM-nya, surat keterangan tidak mampunya. Walaupun dia orang tuanya ini tidak masuk di dalam DTKS sebagai penerima bantuan daripada pemerintah pusat, tapi lewat SKTM ini kita bisa meyakinkan LLDP bahwasannya si anak adalah orang yang layak untuk mengakses program ini. Kuliah. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa saya hanya memfasilitasi teman-teman atau adik-adik yang ada di Dapil 3, karena saya ingin komunikasi lanjutan terkait dengan syarat, baik itu dengan Pak Kadesnya, dengan camatnya, apa segala macam secara langsung. Karena kan secara otomatis dapil saya pun lebih kekeluargaan, lebih akrab ataupun lebih nyaman kepada mereka untuk meminta bantuan terkait dengan surat menyurat. Ya, jadi kalau kita amati apa yang kita simak ya pemirsa ini, ya Bung Robi ini sebenarnya bukan beliau ini dapat jatah sekian dibagi-bagi, tapi beliau memposisikan diri sebagai katakanlah legislator yang memiliki konstituen dan harus peduli terhadap masyarakatnya, memfasilitasi ya untuk agar masyarakat bisa mengakses program. Karena meskipun semua sudah jelas, apalagi sekarang sudah digital, tapi seperti di Bung Robi katakan tadi, di lapangan ternyata masih banyak hal-hal teknis yang harus dimiliki oleh masyarakat yang untuk mengakses dana KIP kuliah. Nah itulah bedanya legislator dari aktivis. jadi dia bisa melihat ini sebenarnya sih ya, saya juga apresiasi ya. Ini satu program nasional, program pemerintah, ya kan. Nah, jadi ini sebagai legislator ikut membantu. Memang di kampus juga kita udah jalan karena sekarang tadi juga kita tes KIP kuliah di Poltek berapa lebih 100 yang mendaftar. Tapi ya nanti Bung Robi juga dengan yang akses dari Bung Robi ikut membantu. Nah, itu jadi itu ya. Jadi ini luar biasa ya. Jadi tidak sekedar legislator milenial viral, tapi memang ada aksi nyatanya. Nah, apalagi sekarang di penganggaran APBD kita karena sistem buku itu nggak bisa ya, nggak ada nomenklatur ya. Untuk SMA, sarjana ke atas. Ya, karena cuma SMP. Lewat APBD kita APBD. Nah, jadi paling sebuah kelemahan itu memang. Iya. Jadi paling tidak melalui program KIP kuliah ini masih bisa ini masih ya. Kita bisa lakukan upaya-upaya strategis lah, intinya seperti itu. Ya. Yang penting istilahnya anak-anak bisa mengakses untuk bisa kuliah. Ya. Nah, harapan Bung Robi sendiri untuk generasi muda Kota Baru khususnya nih, bagaimana khususnya warga Dapil Bung Robi untuk kedepannya, apalagi selain fasilitasi KIP kuliah ini untuk pengembangan SDM khususnya ya, meningkatkan IPM kita, juga meningkatkan daya saing terhadap masyarakat ya, tidak hanya konstituel di Dapil 3 ya, maaf ya. Dapil 3 tapi khususnya Kota Baru. Apalagi adakah visi atau program yang akan dilakukan dalam rangka ikut
mensukseskan peningkatan SDM ini? Oke. Sebelum saya masuk ke sana, saya juga menjawab dulu terkait kenapa dapil 3 saja yang ibaratnya kita fasilitasi. Jangan khawatir bagi masyarakat yang ada di dapil 1, dapil 2, dapil 4 khususnya ya. Pada umumnya adik-adik silahkan datang ke perguruan tinggi, STIKIP maupun di Poltek Kabupaten Kota Baru. Di sana juga terbuka, nanti akan diseleksi. Sama, saya juga akan menyeleksi nih. Kan tidak mungkin kita memberikan tiket tadi kepada orang yang mampu. Ya, benar, khususnya kan seperti itu. Yang kita bantu ini adalah orang yang memang tidak mampu, kita fasilitasi. Nanti kita komunikasikan kepada perguruan tingginya apa segala macam. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi, kita berusaha untuk mengkomunikasikan kepada LL Dikti agar tiket bidik misi atau kuliah di kabupaten kita ini bisa lebih daripada tiap tahun bisa lebih. Istilahnya mungkin yang 2019 kemarin mungkin 50%, nah di 2020 kemarin naik lagi lebih daripada 100%. 2021 ini ya kita akan coba lagi minta. Saya siapa tahu bisa 200% nanti kenaikannya ya. Itu harapan kita. Pak. Nah, program apa yang bisa saya lakukan, ikut membantu daerah lah khususnya ya, yang istilahnya bisa meningkatkan kesejahteraan ya poinnya kepada masyarakat. Saya memang namanya kita di legislatif ini Pak, kita ini kan kapasitas kita ini kan tidak mempunyai uang. Artinya tidak mempunyai uang untuk mendapatkan program-program sesuai dengan keinginan kita kan sangat sulit. Ya, sangat sulit. Ditambah lagi keuangan daerah kita yang sangat minim. 1,5 triliun itu kan pure bukan hanya untuk membangun jalan, membangun jembatan, tapi kan lebih banyak juga untuk menggaji pegawai, belanja-belanja rutin yang istilahnya dilakukan lah, membayar listrik apa segala macam dan punya itu. Nah, kita itu untuk infrastruktur dan lain-lain itu separuh daripada anggaran daerah. Jadi untuk mencakup seluruh kabupaten kota baru yang notabene seperempat daripada Kalsel ini, saya rasa sangat-sangat sulit untuk masuk ke sana. Sementara kalau mau kita andalkan, kan Dewan mempunyai program apa segala macam, dana aspirasi apa segala macam. 1 miliar sampai 1,5 miliar itu bisa apa sih? Ambulan aja 275 ya kan. Kalau ibaratnya kita bagi-bagi untuk masing-masing desa, ya dalam 1 tahun paling 4 biji bisanya kan, udah 1 miliar tuh. Nah, belum lagi kita ibadah, tempat ibadah dan lain-lain kan yang harus kita lakukan sebagai pertanggungjawaban kita kepada dapil. Jadi kalau bicara apa yang harus saya lakukan sangat-sangat sulit. Ya paling yang bisa kita lakukan adalah program Pak Bupati ini bagus nggak buat masyarakat. Kalau memang ibaratnya program Pak Bupati ini bagus buat masyarakat, harus kita dukung. Jalan satu-satunya seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau ibaratnya mindset kita berpikir, apalagi di Dewan itu ada 35 orang ya, kita mau ke sini, nanti yang 30 orang maunya ke sini, ya tetap kita kalah ya. Jadi kita memang tidak bisa, wah saya ini yang lebih prioritas apa segala macam, tidak bisa seperti itu. Walaupun seandainya dapil saya ini prioritas misalnya seperti itu ya, jalannya luar biasa hancurnya apa segala macam, bahasanya seperti itu. Oke, 7 dewan di dapil 3 memang sepakat, pokoknya PUPR harus menggarap jalan ini. Ya tapi kalau memang ibaratnya dewan yang lain 25, harus menggarap daerah lontar, ya tetap kalah dapil 3. Konsepnya seperti itulah. Baik. Nah itu tadi tambahan informasi ya berkenaan kinerja dari khususnya Bung Robi termasuk di dapil 3 dan termasuk antusiasmenya untuk tetap berkontribusi dalam pendidikan SDM. Siap. Nah jadi intinya untuk adik-adik ya yang ingin melanjutkan kuliah ya, untuk dapat mengakses program KIP kuliah, jadi bisa Bung Robi juga punya staf ya yang untuk menghandle langsung, difasilitasi, dibantu, ada hal teknis berkenaan dengan surat menyurat, keterangan, ada trombel-trombel mengenai data. Nah itu akan difasilitasi. Nah mungkin terakhir sebelum kita tutup ada closing statement dari Bung Robi
khususnya kaitannya dengan program KIP kuliah ini, dan bagaimana harapannya untuk generasi muda Kota Baru, ya, sehingga ke depan SDM kita semakin unggul dan kita berdaya saing dan kita bisa menjadi tuan rumah di Banua sendiri. Oke. Saya berpesan bukan hanya kepada adik-adik yang ada di dapil, tapi seluruh Kabupaten Kota Baru ya, pada umumnya. KIP kuliah ini adalah program daripada pemerintah pusat. Artinya anggaran ini bukan anggaran dari kabupaten, bukan anggaran dari provinsi, tapi anggaran dari pusat. Betul-betul manfaatkan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekarang yang bisa kami harapkan ya, kemauan adik-adik aja lagi. Ya. Kemauan adik-adik yang istilahnya mau sekolah atau tidak. Karena KIP kuliah ini selain istilahnya biaya kuliahnya sampai wisudanya gratis. Benar. Dan ada biaya hidup loh. Setiap bulan yang dibayarkan 6 bulan sekali juga mendapatkan uang saku ya 700.000 per bulan. Jadi kalau satu semester itu 4.200.000 yang masuk langsung ke dalam rekening mahasiswanya. Nah, ini sayang sekali kalau memang istilahnya tidak dimanfaatkan. Memang kalau pendaftaran apa segala macam tidak semuanya gratis lah. Contoh seperti alma mater apa segala macam. Ya, ini kan dipakai adik-adik mahasiswa yang punya. Secara otomatis kalau itu yang digunakan apa segala macam ya pasti bayar lah. Kalaupun adik-adik nanti wisuda apa segala macam, kalau nanti mau studio foto yang bagus apa segala macam, ya pastilah pas wisudanya nanti akan ada patungan tuh, karena ibaratnya ada sesi foto-foto ya, acara apa segala macam, nyewa keyboard dan lain-lain, ya pastilah nanti ada iuran. Tapi kalau konsepnya bagi adik-adik yang memang tidak mampu apa segala macam, kesempatan ini sangat terbuka lebar ya. Di 2021 ini nanti ya KIP kuliah akan menjaring bagi lulusan yang 2021 dan 2020 ke belakang ya, 2020 ke belakang. Jadi bagi adik-adik, ayo sekarang saatnya kalian kuliah, karena kita tidak ingin Kabupaten Kota Baru ini diberikan kesempatan tapi tidak diambil secara maksimal ya. Saya kenapa memprioritaskan di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Grogot, karena di Kabupaten Kota Baru ini memang sebenarnya ada 3, cuma yang istilahnya menjadi binaan LLDIC itu ada 2 ya kan, supaya 2 perguruan tinggi ini bisa hidup, termasuk di Tanah Grogot. Di sana ada sekolah tinggi ilmu ekonomi dan pertanian apa segala macam ya kan. Nah ini kita upayakan perguruan tinggi ini bisa istilahnya berkembang ya, memanfaatkan kuliah ini, dan yang poin lebih pentingnya adalah biaya hidup daripada anak-anak ini tidak terlalu besar juga gitu kan. Dan saya juga berharap kepada pemerintah daerah ya, saya juga akan mengkomunikasikan dengan teman-teman di Dewan nanti, kita apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Ya, ini meskipun akses untuk pembiayaan beasiswa tidak bisa lagi, tapi kita harus mencari cara. Misal kita menyiapkan asrama di kabupaten apa segala macam, sehingga anak-anak ini yang terbebani biaya kontrakan, sewa rumah, kos dan lain-lain, kalau memang ditanggung oleh daerah ya kan, dengan adanya asrama bisa terminimalisir biaya daripada anak-anak ini. Ini yang juga istilahnya kita harapkan. Dan terakhir kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru, COVID-19 pandemi ini belum berakhir ya, sampai dengan hari ini peningkatannya masih tinggi khusus untuk Kabupaten Kota Baru. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru, adik-adik semuanya segala macam patuhi protokol kesehatan ya. Lalu gunakan masker, menjaga jarak, dan memastikan selalu membersihkan tangan dalam setiap aktivitas. Mungkin ini Bang, sukses selalu untuk Bang Mega TV juga ya. Terima kasih sudah mengundang saya di sini untuk bicarakan terkait dengan KIP kuliah. Kalaupun istilahnya ada kata-kata saya yang salah, saya kepada pemirsa Bang Mega TV dan kepada Bang Ibnu juga, Pak Ibnu,
Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bung Robi ya, anggota legislatur muda Perindo, dan satu-satunya loh di Kalsel ya yang dapat kursi, jadi bisa dapat rekor muri itu ya. Dan dengan aksinya berbagai aktivitas legislator dilakukan untuk membantu masyarakat, termasuk mensukseskan program kuliah. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.